warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita berkumpul akan memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan masih pandemi, tapi semangat kawan-kawan untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, bulan suci yang penuh ampunan, bulan yang penuh barokah. Nanti saya mudah-mudahan kita kasih kesehatan selalu, amin ya Allah rabbal alamin. Baik, untuk hari ini yang saya hormati rekan-rekan Majelis Kopi dan semuanya, kru Berkah Karel semuanya. Sebelum guru kita memasuki kedepannya tentang dakwah di Majelis Kopi, kita dengarkan dulu sahabat kita akan membacakan suatu ayat yang dimana di dalamnya itu menceritakan wajibnya berpuasa. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat kepada rekan kita Bapak Halim. Tempat dan waktu dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhan ladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah. Alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Ayyaman ma'dudat. Allah. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Allah. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Allah. فمن تطوع خيرا فهو خير له. Allah. فمن تطوع خيرا فهو خير له. Allah. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
Allah. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat billah, kita sudah mendengarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana yang tadi dengan suara merdu sekali dan merinding sekali kita mendengarnya, bahwa di ayat tersebut menerangkan bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Hai orang-orang yang beriman berarti wahainya untuk orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, untuk selebihnya lebih kita mendalim lagi tentang ayat tersebut, mari kita bersama-sama untuk mengkupas ayat ini. Kami persilahkan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nurul Jayadi, yang mana beliau hari ini alhamdulillah sudah hadir. Mari kita bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Sehat. Alhamdulillah. Kakak, ya? Alhamdulillah. Ganteng. Hampura rada lat kecai heula tadi. Aduh, tadi ada suara alunan merdu sekali. Ya, kakak gimana? Yang dengar Masya Allah. Yang dengar Masya Allah. Bahas apa sih tadi? Membahas tentang ini Pak Guru, tentang puasa Ramadan, karena Puasa Ramadan. sebentar lagi kan 3 hari lagi kalau nggak salah ya, menunggu ijma para ulama tentang datangnya hari apa, karena menurut info katanya hari Selasa dan Rabu itu ya. Mungkin orang-orang yang di atas sana yang inilah yang menentukan itu hari puasa datang tersebut. Untuk itu kami mohon bahasan yang tadi yang dibaca Al-Ustadz Alim. Nah, itu yang bahasan tersebut tolong di ini lagi gitu, karena mungkin teman-teman kita bahasan sampai ke dalamnya belum pada paham tentang wajibnya puasa dan wajibnya menjalankan puasa tersebut. Karena apa, kebanyakan sekarang puasa ingat lagi kecil kita ya puasa pas ke dapur emak nggak ada, bapak nggak ada, kita makan itu kan begitu. Pengalaman pribadi ya? Iya. Gitu. Alhamdulillah, subhanallah. Puasa ya, sebentar lagi. Sekarang hari apa? Sekarang hari Jumat, Sabtu. Ya, Sabtu, Minggu, Senin. Ya, malam Selasa insya Allah sudah tarawih ya. Malam Selasa sudah tarawih. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat sekalian, ya, kita bahas berarti tentang puasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah habibul karim wa nahnu insyaallah min dzalika minasyahidin. Ya,
jamaah para sahabat majelis kopi yang alhamdulillah nih ya wajahnya bercahaya ya keserot lampu ya. Daripada bercahaya terus kemudian ada ya seorang sahabat nih ngalamin begitu ya, malam dia bangun ya jam 1 jam 2 dia lihat istrinya wajahnya bercahaya di kegelapan. Ini isi kali habis sholat tahajud kali katanya, kata ya, pikirannya, kata suaminya nih ya ini wajahnya sangat bercahaya. Mungkin saya, itu soleh itu kali ya sih. Iya itu di habis sholat tahajud disangka gitu sama suaminya begitu. Pas dideketin ternyata lagi buka status. Ya subhanallah ya bercahaya HP berarti ya HP gitu. Maaf nih tuh airnya baru datang ini. Aduh, terima kasih ini Bang Adit ini yang punya berkah karel ini ya alhamdulillah nih kita bisa duduk di atas raspur nih ya. Produknya apa aja Bang ya, produk raspurnya apa aja? Produknya banyak Pak Ustadz. Ada apa aja tuh? Ada binbig. Binbig itu naon sih? Binbig gondiuk teh ya. Oh insyaallah. Terus ada kasur gender, ada pokoknya banyak lah macam-macamnya. Jadi kalau pengen tahu tuh kunjungi tuh ya websitenya ya. Iya. Apa sih websitenya? berkahkarel.com ya. Subhanallah. Terima kasih Bang Adit airnya nih. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya pembahasan kita tentang Ramadan. Sebenarnya banyak sekali pembahasan di bulan Ramadan ini. Tapi kita panjatkan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat kita mampu bersilaturahim di sini ya berkat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya doa kita mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga para viewer ya para subscriber ya. Ya yang telah luar biasa mudah-mudahan ya Allah panjangkan umur. Amin. Ya Allah sehatkan badan dan jasmaninya. Amin. Ya sehingga bisa menikmati pesta pora pahala ya limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ya di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kehadiran pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan selamat datang kepada Ramadan adalah bentuk kebahagiaan. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadan." Ya, siapa orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah selamatkan dia dari api neraka. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan yang di sini juga para viewer ya, para subscriber adalah orang-orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini, sehingga baru bahagianya saja ya kita sudah bebas ya dari api neraka. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada yang pengen disampaikan Ustaz. Ya, kalau masalah wajib syarat wajibnya udah jelas ya. Syarat wajib, syarat sahnya, ya rukunnya itu udah jelas bisa dipelajari ya. Tetapi kali ini kita akan ngobrol nih ya, tapi kayaknya aneh deh. Namanya majelis kopi tapi akhirnya putih. Udah pernah ngopi ya Pak? Alhamdulillah. Udah belum. Kayak bilang ngopi nak. Iya. Ya coba ya kopi kakang itu coba itu pengmawakan ke dia tuh. Ya. Tengenah itu berjeng ngopi mah. Jadi tuh bisa ngomong ya teman kopi mah. Berarti lagi pada ngumpul-ngumpul nih di sini nih. Ya pengen dibahasnya Ramadan. Subhanallah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah, san korupsi ya. Bismillah ya. Ramadan. Dari tahun ke tahun kita puasa 1 bulan. Ramadan kita jalani. Ibarat ulat.
kita itu sangat menjijikkan. Bagaimana ulat hidup? Bagaimana wanita kalau melihat ulat? Ulat jalannya pelan. Ulat sama sekali tidak ada yang menyukai. Iya. Gatal. Jalannya pelan. Para perempuan kalau lihat ulat ya langsung loncat. Ya, langsung loncat. Kotoran kita itu ya seperti ulat itu. Puasalah yang bisa merubah ulat ya menjadi kupu-kupu dalam kepompong Ramadan. Ulat merenung. Akhirnya merenungnya dia memutuskan untuk tidak makan, untuk tidak minum. Masuklah dia dalam kepompong yang dibuatnya sendiri. Puasalah si ulat dalam kepompong tersebut. Setelah beberapa hari berproses kepompong tersebut. Kemudian pas hari yang telah ditentukan, pecahlah kepompong itu. Lebaran tiba. Pembebasan tiba. Muncullah wujud ulat dalam bentuk yang lain. Menjadi apa kakak? Menjadi kupu-kupu. Dia muncul, mengepakkan sayapnya. Dia menoleh kiri dan kanan. Kemudian dia terbang, mengepakkan sayapnya. Apa yang terjadi pada wanita yang membenci si kupu-kupu membenci ulat tersebut? Tentu wanita yang membencinya sekarang menyenangi kupu-kupu. Ulat yang tadinya jalannya gontai sekarang bisa terbang melipat waktu. Yang tadinya dibenci menjadi sangat disuka. Bahkan para wanita mengabadikan indahnya kupu-kupu. Tadinya si ulat makan daun sangat dibenci oleh petani. Sekarang kupu-kupu makannya madu, makanan yang terbaik. Dihisapnya madu dalam bunga, ya. Kemudian petani gembira ketika bunga dihinggapi oleh kupu-kupu, maka akan terjadi pembuahan, maka akan terjadi keberkahan, tumbuh buah dari bunga tersebut. Kupu-kupu diabadikan oleh para wanita dalam baju mereka. Gambarnya kupu-kupu indah. Pitanya diikat kupu-kupu. Terus kemudian para lelaki pun tidak mau ketinggalan bikin dasi kupu-kupu. Subhanallah. Tadinya makhluk yang sangat dibenci. Karena masuk ke dalam kepompong, kemudian ya menjadi kupu-kupu yang sangat indah, yang disukai. Jalannya tidak gontai, dia bisa terbang. Kenapa Ramadan kita tidak jadikan sebagai kepompong yang akan menjadikan kita makhluk baru nanti di akhir Ramadan? Yang mempunyai sayap, bisa terbang. Yang mempunyai keindahan dalam bertutur kata, dalam berperilaku, sehingga semua orang senang. Ramadan harus menciptakan itu. Kupu-kupu disebut la'allakum tattaqun. Orang yang takwa jelas tujuan dari puasa Ramadan itu sendiri. Hanya puasa yang laisal jaza illa jannah. Tidak ada pembalasan yang paling cocok untuk orang yang berpuasa kecuali
surganya Allah Subhanahu wa Wa taala. ta'ala. Lisoim parhatani. Buat orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Parhatun indal iftar. Satu, ketika bahagia ketika berbuka. Dulu kita kecil ya, pesan aja ya. Kalau kecil kita ngumpulin makanan ya. Jambu. Wow, jambu Buah-buahan. ya. Ya dulu nggak ada jajanan beli-beli ya. Jambu, terus apa lagi? Seri. Seri, kabembem, ya, kecemok, ya, terus nanti, wah, harendong, wah dikumpulkan kabeh. Rambutan, ya, kecapi rambutan, jengkol, ya, aki-aki, ngompol, Pokol. subhanallah, dikumpulkan. Apa yang kita tunggu coba? Bedug. Saatnya berbuka. Ketika bedug azan maghrib di tabuh. Makan banyak. Subhanallah. Datang. Ada kebahagiaan di sini. Ada kebahagiaan di sini. Indal iftar. Tetapi itu adalah wujud kecil dari kebahagiaan ketika berbuka. Kita berpuasa, menahan makan dan minum, ya bukan karena kita tidak punya makanan, tetapi karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak makan dan minum bukan karena kita tidak mampu, tapi kutiba diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya puasa yang bisa membersihkan yang lebih luar biasa. Bisa mengangkat derajat ya orang di depan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Ustaz aja mengalami puasa, maknya berangkat ke pasar, dia mendok-mendok. Ya, ada pisang 2 keleng. Pisang 2 keleng. Ya, pisang 2, dimakannya 1. Maknya nanyain, pisang 1 lagi kemana? Ya, jawabnya gimana? Dibawa Kucing. di kucing. Ya. Kucing doyan. Karena aneh, pisang doyan kucing doyan Pisang. Subhanallah. Parhatun indal iftar. Tetapi kebahagiaan yang paling benar adalah ketika berbuka, karena saat itulah pintu langit dibuka, doa diijabah. Maka jangan gelap dengan makanan yang banyak. Cepat buka takjil, terus kemudian berangkat ya salat maghrib, terus kemudian setelah selesai salat maghrib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu langit dibuka. Kebahagiaan karena ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah farhatun inda ilikai rabbi, bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Karena balasannya memang dari Allah. Ya, saking hebatnya puasa. Puasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Di agama apapun, puasa menempati posisi ibadah yang luar biasa. Ada dengan tapa brata, ada dengan yoga, ada dengan pokoknya puasa. Menahan makan dan minum pada intinya. Bayangkan ketika sholat kita puasa enggak? Puasa. Boleh makan enggak sambil minum ketika kita sholat? Enggak. Baca Quran, kita puasa enggak? Puasa. Lagi zikir, puasa enggak? Puasa. Semua ibadah ritual yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada unsur puasanya, menahan makan dan minum. Karena apa? Makan dan minum ya menjadi bahan pertengkaran, bahan hubud dunia. Seseorang ya melupakan Tuhannya, melupakan saudaranya dengan melaparkan dan mendahagakan diri. Kita ingat ada orang yang lapar kalau kita sedang kenyang. Ingatlah ketika menyuap, apakah tetangga kita ya makan kenyang ya seperti kita makan. Maka puasa di antara hikmahnya adalah
merasakan rasa lapar dan dahaga sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang belum menemukan rezekinya. Maka lebih empatilah kita. Puasa mengajarkan kita keindahan, menjadikan kita kupu-kupu ya yang disukai banyak orang. Maka ketika awal Ramadan kita bahagia, menjalani Ramadan dengan penuh kebahagiaan, nanti di akhir Ramadan menjelang 1 Syawal akan dipenuhi dengan kebahagiaan pula. Kita punya sayap, kita punya keindahan, kita banyak disukai oleh banyak orang. Mudah-mudahan puasa yang akan datang, Ramadan yang akan datang, ya kita diberikan ya gelar orang-orang yang bertakwa, mendekati takwa, mendekati takwa, mendekati takwa, supaya tumbuh keindahan di dalam perilaku dan tutur kata kita. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu Pak Ustadz. Ya sedikit pembahasan tentang Ramadan. Ya gimana. Ya. Apa namanya? Tadi ada bahagia ketika kita berbuka puasa. Iya, itu iya, luar iya. biasa bahagianya. Terus bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang begini yang saya tanyakan, ketika lebaran doang bahagianya gitu. Ibarat puasa sama kita yang kayak puasa goong gitu ya. Ya, ada puasa goong tuh. Apa tuh Iya, puasa goong tuh? Yang pinggirnya penuh, tengah kosong, penuh lagi baru lebaran. Itu ada nggak kebahagiaan waktu itu? Waktu puasa goong itu? Bahagia ada, tapi nggak penuh. Ya bahagia di awal ketika munggah perebut daging di pasar. Ya bahagia terakhir ya di akhir Ramadan ya beli baju baru. beli baju baru. Bahagia ada, tapi bahagianya nggak sempurna. Bahagia yang sempurna adalah ketika kita ya takwa kita meningkat. Makanya laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu tajid. Bukan dengan mengatakan id orang yang ganti baju baru ya, tetapi id adalah orang yang bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita seperti kupu-kupu Ustaz, seperti ulat. Seharusnya kita puasa nih. Ya, Mang Usun puasa nih. Umur berapa sekarang Mang Usun? Jangan keras-keras, ketahuan. Umur berapa? Nih 35 katanya. Wah, dia ngomong enggak keras kan? Jangan keras-keras. Jangan keras ya. 35. Mulai puasa dari Bali gitu umur 15. Berarti Mang Usun udah puasa berapa tahun tuh? 20-an lah. Ya. 20-an. 35 20-an ya? 20 tahun. Kalau kita ambil sebulan dari 20 tahun itu berarti 20 bulan. 20 bulan kalau 1 tahun itu 12 bulan ya Mang Usun sama dengan puasa 1 tahun setengah lebih. Hebat enggak Mang Usun? Puasa 1 tahun disambungin semua. Hebat enggak? Seharusnya harus melebihi kupu-kupu yang bisa hebat. Seharusnya udah punya sayap bisa terbang Mang Usun. Tapi ada sayapnya enggak? Ada. Ya Allah. Seharusnya kita udah seperti kupu-kupu yang metaforsis dirinya ya berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Kenapa enggak tumbuh keindahan di dalam diri kita? Itu yang harus ditanyakan. Kenapa Ramadan kita enggak meningkatkan secara signifikan? Keren enggak? Keren. Signifikan ya ketakwaan kita. Satu ya karena kita enggak tahu apa yang tersembunyi di balik puasa. Jadi bahagia saja Pak Ustaz. Ya, enggak jadi masalah. Ya, tapi yang masalah itu ya kalau bolongnya itu karena uzur ya harus diganti lah. Tapi kalau
kalau goongnya bolongnya itu karena kelalaian, ingat siapa yang tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan, ganti seumur hidupnya puasa, nggak akan kebalas, Ustaz. Itu hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau ada ujur, ya sakit dan lain sebagainya, ya boleh, ya nanti diganti di lain waktu. Ya, jadi begitu Pak Ustaz. Ya, silahkan yang lainnya. Satu pertanyaan Pak Ustaz. Mangga. Kalau dulu mah tadi kan diceritainnya kalau kecil kita bahagia banget bahagia banget kalau nyambut mau buka. Ada yang hilang. Ada yang hilang, itu kebahagiaan yang mana tuh yang hilang seperti itu? Subhanallah. Pertanyaan bagus ini. Ya, minum dulu. Ya. Cocolok. Tah, cocolok tah. Coba minum coklat seorang tah. Ada yang hilang ya, Pak Usman. Ada yang hilang. Kita kadang bingung ya. Kita harus bahagia dengan apanya? Iya. Ya, padahal Allah sudah padahal Rasulullah SAW sudah menjelaskan. Farhatun indal iftar. Ya, berbahagia ketika berbuka. Setidaknya ketika niat, ya di waktu sebelum imsak, ya kita niat. Niatnya apa tuh? Apa? Nah, coba ini para viewer ada yang lupa diingetin sama Ustaz aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godin an adai fardu syahri ramadhani hari sanati lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa di hari esok di bulan Ramadan di bulan Ramadan melaksanakan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Ada niat di sana. Ada niat di sana. Kita mau melaksanakan kewajiban kita. Ini dasarnya aja dulu, bahagianya, dasar aja. Ketika kita selesai dalam ibadah, ingat, ibadah itu ada 3 tahapan. Dimulai dengan Allah, bismillah, ikhlas, dijalani dengan sabar, diakhiri dengan syukur. Dan ingat, arti syukur yang sebenarnya adalah posisi bahagia. Ya, dengan melihat siapa yang memberi. Ketika kita tadi mulai dari waktu niat, ketika sebelum imsak, ya kita niat kita mau puasa wajib. Setelah kita jalani, kita menahan dengan sabar, lapar dan dahaga. Terus kemudian di maghrib, ya kita bahagia. Bahagia dasar adalah pertama, kita bisa mampu, ya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berpuasa di hari itu. Setidaknya kita menyelamatkan diri kita ya dari dosa, ya meninggalkan yang wajib, yang puasa. Dasarnya itu dulu. Ya, alhamdulillah hari ini ya Allah hamba bisa berpuasa. Setidaknya itu dulu. Walaupun puasa kita baru menahan dahaga. Ya, lapar dan dahaga. Ya, dari syukur yang itu kita yang kecil kita akan mendapatkan la azidannakum, akan mendapatkan kebahagiaan yang lain. Setidaknya itu Pak Ustaz. Ya, hari ini alhamdulillah kita mampu berpuasa berkat pertolongan dari Allah. Ada kebahagiaan yang lain tentu. Ya, ada kebahagiaan yang lebih membahagiakan. Ya, kita dalami lagi. Ya, tapi kan Pak Ustaz nanyanya itu doang. Ya, kadang bingung ya. Kita bahagia apa ya? Kalau kolok ada, terus kemudian ya nggak usah capek-capek kayak dulu ya. Kalau dulu kan kita susah-susah dulu, ngambil rambutan dulu, dikumpulin. Asalnya capek itu bisa naikin naiknya. Ya. Terus kemudian eta jambu karak gumintut. Nyaho gumintut. Karak gumintut di enten we. Ya, kita ngarep-ngarep supaya maghrib asar. Baheula keur abahnya. Ya. Buka puasa jeung roti ya di kucuran Susu. Susu mah tuh hebat tuh. Cai gula. Ya. Wah, itu geus hebat. Buka sahur jeung sarden teh paling hebat. Gitu kan. Setidaknya itu. Ya. Nanti kebahagiaan-kebahagiaan yang lain nanti kita bahas di nextnya. Ya, karena banyak sekali. Ya, silakan. Ada yang pertanyaan yang lain? Yang hari pelanggan belum bertanya. Pak Amin. Jadi kalau bahagia itu Bos, ya bahagia. Dasarnya dulu kita bahagia. Bisa
melakukan kewajiban baru terasa bahagia, alhamdulillah hari ini bisa ini. Nanti hikmah-hikmah di puasa yang lain ya, ya di hikmah ketika indal iftar itu sebenarnya banyak banget ya, banyak banget ya, nggak mungkin bisa diceritakan yang kedua yang ketiga kalau yang satu belum didapat ya. Silakan ada pertanyaan lagi ya. Bang Usun, tidak, saya mau tanya lagi nih Pak Usun nih. Mangga. Kenapa ya dalam 1 tahun kita diwajibkan puasa dalam sebulan? Kedua, satu aja dulu. Satu aja banyak banget. Takut kelamaan. Nah, tadi pohon deh. Kenapa dalam 1 tahun kita diwajibkan puasa dalam 1 bulan? Kalau tanyanya kenapa, sulit jawabnya. Karena Allah sudah mewajibkannya kutiba, karena termasuk rukun Islam. Ya, jadi jangan ditanya kenapa. Ya, kalau tanya hikmahnya banyak. Kenapa kita harus puasa dalam ini hikmahnya. Tetapi kalau kenapa kita diwajibkan, itu memang sudah diwajibkan. Nggak ada kata misalkan supaya ini. Karena semua ibadah ingat harus dilakukan dasarnya adalah karena Allah. Karena Allah yang mewajibkannya. Dan Allah sudah menjelaskan, kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kamu itu diwajibkan berpuasa di Ramadan nih. Sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum ya Rasul. Sama mereka juga berpuasa. Ada yang puasanya 7 hari seperti puasanya Daud. 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka gitu kan. Yang paling taat, yang luar biasa adalah umat Islam. Gak ada umat lain ya bareng-bareng puasa 1 bulan, bayangin. Hebat itu dah. Ya, dari anak kecil sampai nenek-nenek ya itu mampu berpuasa. Kalau bukan panggilan tadi karena iman, ya ayyuhalladzina amanu. Karena arah-arah iman. Imanan wahtisaban. Karena arah-arah iman dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kenapa kita harus puasa? Kalau jawabannya hikmah, ya saya jawab. Jawabnya gampang saja. Allah itu maha baik. Maha tahu siapa diri kita. Kita makan 1 tahun. Sebenarnya ngajarin kita, Mang Yaman. Ya, kita makan 1 tahun nih. Ya, makan siang terus ya. Terus sekarang dirubah, siang nggak makan, variasi. Supaya kita ada dinamika. Dari sana kita belajar bahwa variasi itu ke bawah, bukan ke atas. Coba Mang Usun, makan ayam terus. Ganti teri. Bosan enggak? Variasinya jangan ke daging. Jangan ke yang atas. Variasi ayam, makan itu beef. Apalagi ke atas. Pas balik ke ayam enggak enak. Bahaya. Variasi itu ke bawah. Ayam teri. Nah, balik lagi ke ayam. Enak banget tuh ayam. Ya, lagi dulu kita makan ayam cuma setahun sekali kan? Iya, lebaran doang. Tang tahlil. Ya. Ingat. Besek, Pak, besek. Jadi harus luar biasa. Variasi itu ke bawah. Ya. Kita nih tadi makan, Pak itu mah kalau ayam enak. Kita makan sama teri terus. Variasinya Pak ke ayam. Jangan. Kembali ke teri enggak enak teri. Iya. Makan sama garam terus. Variasinya paling bawah apa? Makan terasi. Oh, terasi mah ngeunahan kene gurih. Enggak sangu doang. Nasi di ya. air doang. Makanya variasi yang paling terakhir adalah makan nasi enggak makan. Lah iya di bulan puasa kita enggak makanan. Iya, balik lagi di Ramadan. Eta ya Allah jengkol, gori, tong-tolang, eta ngunah habis eta. Ya subhanallah. Ya puasa di Ramadan kita enggak makan apa-apa nih siang. Eta nangguan hiji Sawal. Ya. Hayang ngopi di borang. Ya. Wah, nikmat deh ngopi borang.
Subhanallah. Ikutin ya, karena Allah yang paling tahu jasad kita, karena Allah yang paling tahu rohani kita, karena Allah yang paling tahu ke depan kita, Allah yang paling tahu siapa diri kita. Kalau kita ikutin sehat. Sumu tasihu. Berpuasalah kalian, tentu akan sehat. Subhanallah. Ya. Nah, ini masalah sehatnya. Kadang-kadang mau puasa kena penyakit emah. Itu gimana tuh? Terus ini sumu tasihu, berpuasalah tentu kamu akan sehat. Ingat, puasa itu dengan niat. Ya, dengan niat. Ramadan ini beda. Kita nggak bisa ujug-ujug nggak niat di malamnya terus kemudian ujug-ujug puasa di Ramadan, harus ada niat. Ini yang pengaruh itu nih, niat. Kalau sudah niat, makanya panggilannya kepada orang-orang beriman tidak akan pernah terjadi apapun. Bayangkan kita puasa ya, nahan ya dari maghrib, dari terbitnya fajar ya hingga terbenamnya matahari, kita mampu. Coba Ustadz aja, Ustadz Bontot. Nih, ya Ustadz Abdullah Halim, ya kakanda dari Ambon Manise, ya. Ya, Kakak. Kita lapar. Istri kita sedang masak. Nunggu 15 menit. Coba. Kadang kita ngomel, lama banget sih masaknya. Ya, ngomel. Padahal 15 menit. Di bulan puasa kita 1 hari loh nunggunya. Itu kita masih terpancing emosi ngomel. Padahal ingat Ramadan kita bisa mampu. Mang Usin mau beli itu. Mang Usin kan belum nikah nih. Jadi nggak mungkin nungguin ya. Nah, pas ke warteg. Pak, Bu, nasi. Bentar ya, nasinya belum mateng. Ya, paling saasur deui gitu kan. Makanya suruh, Bang. Paling saasur deui. Saasur teh lumayan 10 menit. Eta butungnya kekerowokan mengusin. Aduh, gila banget. Pindah ke warung sejen. Nah, padahal Ramadan kita dilatih bisa menahan lama. Tetapi kenapa dengan isi kita? Karena gak ada niat. Kenapa pas kita puasa kita rasa emah lah, rasa inilah, karena kita gak niat. Iman kita di mana? Pernah kejadian Bos. Ya, saya ditanya, ya karena gak ada yang nanya nih, ya ceritanya ada yang nanya ke saya. Kalau nggak salah bapaknya Iyong dah, ya nanya begini, dia kan kerja di pabrik roti, ya pabrik roti itu kan open itu menggiaman panas, ya kata dia kalau masukin anduk nih, dia mau masuk ke open nih dibasahin dulu nih, ungkap sini masuk, keluar itu kering. Ya, enak banget Pak Ustadz ngomong wajib puasa, ya gitu. Iya Pak Ustadz tinggal ngajar di depan anak-anak, ada AC-nya, ya ada ininya nggak kepanasan, ya bisa tidur dulu sebentar. Orang seperti kita Pak Ustadz, gitu, seperti kita, gimana kerjanya? Ya kerjanya, ternyata dicerita seperti itu, ya gitu, nggak adil, gitu kan. Kata saya, makanya panggilannya di Al-Quran itu wahai orang-orang yang beriman. Kalau beriman kepada Allah, ya siapapun pasti mampu. Tukang gali sumur kah? Tukang bas kah? Ya tukang bengkel kah? Ya pasti mampu. Kalau panggilannya karena iman, itu luar biasanya keimanan. Ya. Dijawab begitu. Ya terserah mau puasa apa enggak, masuk golongan beriman atau tidak. Ya, kalau karena iman kepada Allah, iman dan wahtisaban, pasti mampu. Pasti mampu. Ya. Itu dahsyatnya dasar iman. Jadi kalau orang bertanya seperti itu, ya emang panggilannya untuk orang-orang yang beriman. Ketika kita di puasa kita kan malu. Berarti kita nggak masuk orang-orang yang beriman. Karena puasa itu sendiri rukun Islam yang ke berapa? Nah,
keempat. Hmm. Puasa moga haji kelima. Berarti Subhanallah. masalah tadi tergantung beriman, berarti ada peribahasa, ada bulan Ramadan ini kita harus servis motor gitu. Kenapa? Kalau nggak diservis harus gua biluk sendiri gitu ke warkop gitu. Warteg itu harus servis nih motor supaya nggak biluk Servis. sendiri gitu. Bukan motornya diservis, imannya diservis, Pak Ustadz. Oh gitu ya, saya baru tahu ya ada motor belok sendiri ke warteg. Berarti itu motornya harus Servis. Iya. Berarti kita harus buka bengkel di samping warteg. Lucu sih. Ya, peluang usaha tuh ya. Satu pertanyaan Pak Ustadz. Enggak. Tambah lagi. Ada sebuah hadis gitu kan. Mungkin saya tidak bacakan hadisnya, tapi kira-kira bunyinya bahwa puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Itu maksudnya yang seperti apa gitu kan? Karena benar-benar privasi itu antara kita sama Allah tuh. Puasa di antara hikmahnya adalah melatih keikhlasan. Ya, bayangkan tadi kayak kata Ustadz aja, emaknya pergi gak ada yang lihat, bisa saja orang casingnya puasa, ya sebenarnya nggak puasa. Bisa aja mau ngusir ngaku-ngaku puasa ngebuas, wah, pangkutan adukan rosa banget. Padahal jam 12 cerita ada HS. Padahal mah di jero mana geus ngasakeun sangu. Jeung Indomie atahna diganggu. Buru. Siapa yang mau terus kumur-kumur, terus dilap-lap kering-kering gini, ya, siapa yang tahu perutnya kenyang? Iya. Hanya Dia dan Allah. Ikhlas itu seperti itu. Ya, antara kita dengan Allah. Bisa saja kita puasa di hadapan Rob, puasa bener dari maghrib dari fajar nih sampai maghrib kita di depan enggak main, tapi kita nalain air udah sendiri. Ya, atau lagi malamnya kita sisain daging di sini. Ya, karena 2 kilo mana iya gitu. Ya, 2 kilo. Pas lagi lapar-lapar juga baru kita keluarin. Nah. Iya, 2 kilo bayar. Ya. Ya. Masa bomberan? Siapa yang ngeh? Ya. Sengaja gak dikunyah dulu supaya enggak ketahuan. Makanya kadang-kadang tang hari puasa sebagai ciri puasa meludah mulu. Tuh. Cina supaya ciri puasa kerletik kita mah kang hari. Ya, gitu. Keras ya. Maka tidak ada balasannya kecuali hanya Allah yang balas. Bahkan di hadis yang lain laisal jaza, tidak ada pembalasan yang paling baik ila jannah. Di surga itu Allah ngasih apa? Rahasia, masih rahasia. Karena memang dahsyatnya puasa. Ya, orang aja yang nampak. Mungkin malaikat juga nggak tahu kita itu puasa apa enggak. Ya. Bisa saja kita nelan air itu, air ludah kita. Bisa saja kita ya ngumpat-ngumpat, bisa saja seperti itu. Ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan ya puasa kita benar-benar puasa yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian ya kita dapat balasannya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang paling penting kita puasa ya menaikkan derajat kita di depan Allah, la'allakum tattaqun, ya takwa kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi kupu-kupu yang indah. Hari ini, tahun ini kita introspeksi dulu. Apa yang jelek pada diri kita? Ya, apa yang tidak disukai orang dari kita. Terus kemudian yang paling penting apa yang tidak disukai Allah dari diri kita. Kita cuci itu di bulan Ramadan. Ya, masuklah ke dalam kepompong Ramadan. Bersihkan sebersih-bersihnya. Perbanyak istighfar, perbanyak tadarus, perbanyak i'tikaf. Ya. Terus kemudian ketika Ramadan berakhir, harus tumbuhlah sayap-sayap yang indah. Ya, berubah ya menjadi lebih indah, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadinya banyak sifat yang tidak disukai dari diri kita, setelah datang Syawal, akhir Ramadan, ya kemudian kita berubah diri kita lebih banyak dicintai oleh orang-orang sekeliling kita. Tadinya kita pelit menjadi dermawan, tadinya kita kikir menjadi baik, menjadi berehan. Tadinya kita suka jutek, kita mudah senyum. Tadinya kita
ya suka ngomongin orang, ya sekarang kita sukanya ngomongin Allah, berubah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita akhiri ini punten-punten ya kayak doa pimpin ya. Iya warpul nangguan ya talk show deui cenah. Ya gitu. Kosnya mah geus gara ranteng gitu nya. Heeh. Ya kayak doa dipimpinnya tah terserahnya. Ya diaminan ku ya Akang ya pamit lah ya nya. Ya. Bisa kan balik mah? Bisa. Ya. Hampura nya. Ya. Iya kopi menang di bawah enggak? Boleh. Sek ah. Sok disuruh kumaha nama Bu. Hampura. Hampura. Kakak beta, jangan ngantuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Billah, alhamdulillah. Sahabat Billah, alhamdulillah sudah kita mendengarkan daripada pencerahan-pencerahan dari guru kita tentang puasa yang telah dibacakan oleh Kakak Beta tadi. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan Ramadan nanti. Dan sebelum ditutup, lebih hikmatnya lagi, kita tutup doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Bontot. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alaina ma'am rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Qad Nabi bil Qur'an wa Nabi bil Hawaij wa Nabi bil Khatim wa sallallahu alaihi karim wa ala alihi Allahumma ya hayy ya qayyum ya ajib ya rabbal alamin. Amin Ya qayyum ya ajib ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya qayyum ya ajib ya rabbal alamin. Amin. Rahmatan indika tahdi biha qalbana tasma'u fiha samlana wa taruduhu fitnatana. Ya hayy rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah. Demikian rekan-rekan semua, sampai di sini perjumpaan kita. Nanti kita akan berjumpa lagi di tempat dan waktu yang sama. Jadi kami tutup akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.